Halo Pak Hari semua, apa kabar? Semoga kabarnya dalam keadaan sehat walafiat, tentunya juga bahagia ya. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin dalam program podcast Humaita. Rumah kita, suara kita, untuk kita. Dan di episode kali ini, Pak Hari, kita akan ngobrol ringan tapi penuh inspirasi bersama sosok muda yang berhasil membangun brand kuliner dari nol hingga menjadi salah satu pebisnis fried chicken yang cukup dikenal di Palangkaraya. Dan usaha kuliner ini bukan hanya soal makanan enak loh, tapi tentang inovasi, branding, konsisten dan keberanian dalam memulai. Banyak anak muda ingin berbisnis tapi sering juga bingung langkah pertamanya apa. Nah, kita akan ulik kali ini bersama narasumber kita yang luar biasa sekali, dan kami sudah diizinkan untuk datang langsung ke sini dan akan berbincang langsung bersama owners dan founder ya, Tata Fried Chicken. Ada Mbak Sarita Putri Murung Raya. Halo, apa kabar Mbak? Halo. Hai. Gimana hari ini, sehat? Baik, sehat. Wah, cerah banget ya. Rasanya tuh kayak deg-degan aja kalau duduk bareng orang hebat. Waduh. Apalagi anak muda. Tadi sempat kami di awal sebelum ngobrol nih, Pak Hari, nanya usia saya ya. Sebenarnya nggak etis sih nanya usia orang ya. Tapi pas dengar dia 25 tahun. Anak muda udah berkecimpung di dunia usaha gitu ya, kuliner juga. Ini luar biasa sekali. Dan kita sangat apresiasi sekali. Ini biasa dipanggil Kak Tata ya? Betul. Iya, jadi kita panggilnya Mbak aja ya. Wow. Saya merasa terlalu mau bilang seumuran, beda umurnya. Dan tentunya juga kita dapat sedikit informasi. Ternyata Kak Tata ini lulusan dari kampus Melbourne, Australia. Dulu ngambil jurusan apa? Nah, kita tanya langsung. Gimana? Jurusan apa dulu nih, Kak? Dulu pas kuliah ngambil jurusannya perhotelan. Oke. Iya. Kenapa nggak mau ngambil itu tuh? Karena dulu tuh mau ngambil kayak ekonomi, akuntansi dan lain-lain gitu kan. Tapi kayak mikir, kayak udah banyak deh orang yang ngambil itu gitu. Terus kayak mau cari kerja kayaknya susah. Jadi kayaknya lebih baik kita ngambil, kayak aku mikirnya kayak killing two birds with one stone. Jadi kayak ngambil manajemen hotel iya. Jadi kayak dua-duanya kita ambil gitu. Jadi makanya ambilnya manajemen perhotelan gitu. Oke, sikat babat dua-duanya ya. Betul. Tapi kok ngambil fried chicken nih, kenapa? Tiba-tiba buka usaha ini, why? Karena sebenarnya awalnya tuh disuruh sih. Iya, disuruh. Soalnya kayak kalau misalkan kita lihat di Palangkaraya, kayaknya setiap jalanan itu tuh pasti ada yang jualan fried chicken. Nah, berarti kalau di situ tuh kita mikirnya kayak, oh pasti marketnya tuh ada gitu dan selalu ada. Jadi kayak kenapa enggak kita bikin our own fried chicken gitu mikirnya. Padahal kalau kita bilang fried chicken tuh kan ada banyak macam jenis ya, dan juga kayaknya berpuluh-puluh hampir ratusan mungkin ya yang di Palangka ini. Padahal saingannya cukup besar. Kenapa yakin banget bisa ngambil bisnis ini gitu loh? Satu, karena pasti ada market. Yang kedua, kita ada market differentiation, which is kayak dari segi tempat kita berbeda sama fried chicken yang udah ada di Palangkaraya. Dan yang ketiga, dari segi menu itu kita sebenarnya ada dua yang ingin kita tonjolin sih. Yang pertama itu kita mau ada khas Dayaknya yang kita bisa implementasikan gitu. Meskipun nggak yang secara besar, tapi kita mau kita tuh ada yang kayak ada Dayak-Dayaknya lah gitu. Yang kedua, kita meskipun tempatnya ya bisa dibilang cukup oke lah ya. Strategis ya. Ya strategis secara lokasi dan juga kayak secara interior itu kita estetik gitu. Tapi harga yang kita jual itu nggak semahal itu. Spill boleh? Boleh. Harga berapa nih? Kita starting from 14.000. Segini 14.000? Dan paling mahal itu kita 38.000. Paketan ya? Paketan. Udah, jadi kayak sekali makan 38.000 udah oke banget gak sih? Kayak soalnya kan kalau kita pergi ke restoran keberapa itu at least satu orang pasti 50K, 50.000 kan. Betul. Nah jadi kayak apalagi anak
kuliahan ya. Iya, dan kita juga offer menu cafe. Jadi kayak kalau misalkan mau ngopi, mau minum matcha, kita juga ada gitu. Jadi kayak mau makan berat enak, terus mau minum gas TFC gitu. Oke. Inspirasinya nih pas pertama kali buka ini tuh selain disuruh tadi ya, apa nih? Sebenarnya kalau misalkan kayak inspirasi spesifik itu aku nggak ada. Tapi kalau misalkan dari segi menu, itu aku semua menu tuh ada inspirasinya. Jadi kayak misalkan kayak one of our best sellers itu chicken mentai. Jadi kita pakai fried chicken, terus kita kasih saus mentai. Itu aku dapetin inspirasinya karena aku tuh suka makanan Jepang. Oke. Jadi kayak aku mikir kayak kayak kenapa nggak bikinin fried chicken sama mentai gitu. Jadilah si chicken mentai don itu. Terus ada lagi one of our best sellers itu sweet and spicy. Jadi dia terinspirasi dari salah satu restoran Korea yang aku suka dulu pas aku kuliah. Jadi kayak rasanya tuh menurut aku kayak unik dan smoky. Terus aku akhirnya menemukan ternyata dibakar gitu. Makanya di Tata's Fried Chicken juga ada si sweet and spicy yang di smoke gitu. Ini dibongkar ya sama menu-menunya sama dibakar tadi. Iya. Enggak takut gak nih? Enggak, karena kayak kita merasa orang sebenarnya akan lebih appreciate ketika kita itu lebih open. Makanya salah satunya adalah kayak aku membuka, istilahnya kayak aku mengupload foto dapur aku. Karena aku mau kayak kasih tahu this is our standard. Kayak ini standar dapur kita tuh nggak kayak fried chicken yang istilahnya yang udah ada gitu loh. Jadi ya meskipun kita brand kecil ya, nggak kayak sebesar merek K atau M, tapi setidaknya kayak local fried chicken nih ada loh yang udah mengimplementasikan standar dapur yang ya oke lah gitu. Keren intinya banget gitu sih. Kayak aku bangga banget ya dialog sama Mbak Tata. Kayak banyak inspirasi-inspirasi yang dari luar tuh diadopsi, terus dibikin lagi versi dari Tata's Chicken itu sendiri. Betul. Nah, tadi kita ngomongin tentang kuliahnya Mbak Tata ya. Padahal perhotelan gitu. Nekat banget gitu ke arah ini, atau memang ada sangkut pautnya sedikit gitu dari perhotelan itu? Pastinya ada ya, kayak hospitality itu sebenarnya kan hotel itu hospitality ya. Betul. Pastinya kayak yang namanya kita jual makanan itu ada service, nggak cuman barang doang. Betul. Nah salah satu yang membuat Tata's Fried Chicken ini mungkin juga dikenal sama orang-orang itu karena service-nya. Menurut orang-orang yang aku kalau misalnya aku nge-live gitu seorang kayak Kak bagus banget servicenya lalala, karena memang salah satu hal yang aku implementasikan ke anak-anak adalah ketika orang itu sebelum orang makan, orang itu kan turun mobil atau turun dari motor gitu kan, mereka tuh nggak langsung beli makan, nggak langsung makan, jadi mereka nggak langsung nyobain makanan kita. Tapi yang mereka lakukan pertama adalah mereka turun dari kendaraan, mereka buka pintu. Nah, ketika mereka buka pintu atau bahkan sebelum mereka buka pintu, kita tuh harusnya udah siap untuk ngelayanin mereka gitu loh. Jadi makanya kita harus sapa. Nah, makanya standarnya Tata's Fried Chicken itu ketika orang itu datang, pasti kita kayak welcome to Tata's. Iya. Jadi makanya kayak menurut aku service is number one dan rasa ya itu tergantung orang karena itu sangat selera. Kalau misalnya service itu jelek-jelek, bagus-bagus. Tapi review dari mungkin klien-klien pas waktu itu live juga untuk rasa gimana menurut mereka? Ya puji Tuhan ya itu sebenarnya tergantung sih, tapi kan orang enak banget kayak enak banget gitu. Tapi kan kayak setiap orang punya rasa beda-beda. Mereka mungkin prefer yang A, B, C, kita kan juga nggak bisa maksa ya. Jadi kalau menurut aku sih ya puji Tuhan mereka pada cocok gitu. Nah sebelum kita lebih dalam lagi mengulik tentang menu dan lain-lain ya, tadi disepil berapa kali tentang beberapa menu ya. Kita pengen nanya nih, why namanya Tata's? Ada sejarahnya kah? Atau memang kalau misalkan dari segi nama sih lebih kayak karena nggak tahu mau namain apa, jadi kayak yaudah Tata's aja gitu. Gimana support dari orang-orang terdekat?
Ya very supportive ya, puji Tuhannya kayak mereka sangat mensupport apapun yang kayak kalau misalkan aku mau kerjakan, mereka pastinya kayak ya memberikan affirmation lah kalau misalkan it's gonna be okay, kalau misalkan ngerjain bisnis-bisnis di Betul. kota Palangkaraya apalagi gitu, karena masih banyak banget opportunities yang bisa dilakuin di sini gitu. Oke, Mbak Tata, ini kan dari segala jenis usaha tadi ya, memilih ini karena memang marketnya ada gitu ya. Terus juga nggak mungkin kan pleng ketipleng langsung bikin langsung jadi gitu loh. Awal mulanya nih gimana ceritanya sampai bisa bikin ini? Kenapa nggak bangun hotel aja gitu? Sebenarnya kita di Purwokacau tuh ada, Oke. iya tapi kayak kecil-kecilan sih, cuma 11 kamar aja gitu. Tapi kalau misalkan fried chickennya sendiri itu aku sebenarnya disuruhnya karena gini, gimana ya? Gimana? Jadi ada sekolahan Oke. ya kan. Terus kayak kita ngelihat market di sekolahan itu anak kalau misalkan makan tuh pasti nyarinya ayam goreng. Iya betul. Ya kan. Terus kayak makanya mama aku yang kayak kenapa nggak bikin ayam goreng sendiri aja gitu. Kan istilahnya market anak-anak nih banyak banget nih yang suka Betul. fried chicken gitu Betul, ya betul. kan. Terus ya udah akhirnya pertama itu sebenarnya jualannya di sekolahan. Oke. Di sekolahan SD atau apa tuh? Sekolah swasta. Sekolah swasta. Jadi ceritanya by paket atau langsung udah jadi nih beli-beli atau open order nih dulu tuh? Ya jualan kayak apa sih, warung ya? Kayak ya udah di warung kecil di kantin sekolah, di kantin. sekolah. Iya. Oke. Oke. Terus pada banyak yang suka tuh? Sebenarnya tujuan pertama sebelum buka TFC yang di SPBU ini itu lebih ke kita mau R&D-nya tuh di sekolahan itu juga sekalian gitu. Oh berarti tujuan utamanya itu anak-anak ya? Iya, dan lebih ke R&D ya. Ke kita ngulik-ngulik resep itu Oke. sekalian. Karena kan kita kalau ngulik resep itu kan pasti supaya nggak kebuang, ya udah kita jual aja betul, gitu. betul. Sambil kita cari masukan dari anak-anak gitu. Oke. Ini sampai ketemu rasa yang sekarang tuh berapa kali percobaan? 3 bulan ya Kak. Dari Senin sampai Jumat kan anak sekolahnya kan Senin sampai Iya, Jumat. iya. Ya udah kita sama Senin sampai Jumat itu kita pasti R&D. Jadi sama 3 bulan. Pernah nggak ditolak waktu itu kayak ini? Gitu. Kalau ditolak sih, kalau anak-anak sih lebih yang kayak nerima ya. Iya. Tapi kalau masukan itu pasti ada sih yang kayak misalkan ini ayamnya terlalu asin, terus kayaknya agak pedes deh Iya, gitu. oke. Jadi yang kayak oke. Jadi kita udah ngerti lah standar anak-anak dan lidah orang sini tuh kayak apa sih gitu. Oke. Dan waktu baru mulai tantangan pertama deh ya, atau waktu memulai pertama kali yang paling berat saat itu apa, Mbak Tata? Paling berat. Sebenarnya kalau misalkan ya memulai itu pasti berat. Iya. Ya kan. Tapi karena kalau udah ada niat dan usaha sih itu dicampur itu kayaknya oke-oke aja. Tapi lebih kayak pas ngejalaninnya sih yang berat. Oke. Kenapa Iya. tuh? Karena kayak market di Palangkaraya ini menurut aku sangat apa ya? Agak sedikit susah ditebak gitu. Kenapa marketnya. jadi susah ditebak tuh? Karena saking banyaknya istilahnya apa ya? Coffee shop ya. Oke. Jadi kayak kita tuh yang istilahnya menurut aku ya bisnis seperti fried chicken itu agak ngeraba-raba dikit Iya. gitu. Karena kita kan nih marketnya sebenarnya bisa ngedapetin semua kalangan ya. Tapi ya itu ternyata dari segi lokasi yang di SPBU ini ternyata tidak cukup gitu. Karena di sini marketnya tuh orang nyari yang smoking, kan tidak mungkin ya kita Betul. memperbolehkan orang smoking di area SPBU gitu. Makanya kita belajar dari market itu di Cilikriwut, kan kita ada buka baru, itu kita kayak kasih satu space untuk smoking. Oke, gitu. berarti Tatas Chicken gak cuma ada di sini nih? Ya kita ada satu cabang baru lagi di Cilikriwut. Udah berapa lama tuh? 1 bulan. Nah nanti ke Cilikriwut ya. Boleh. Sama menunya atau ada yang? Menunya sama. Ada yang Menunya dibedain? Enggak ada. Cuman tempatnya ada yang smoking ya. Iya, tapi dan kayak ambience-nya kita bedain sih supaya buat nge-differentiate kayak kemarin habis dari TFC Soekarno kan kayak kita bisa ngeliat orang ngisi bensin gitu-gitu kan. Kalau di sana kayak yang lebih apa ya? Homey? Oh betul. Pernah nggak kayak merasa kayak
kayaknya aku nggak mau lanjutin aja deh, kayak udah capek banget gitu di titik itu? Jujur pernah sih, karena kan ini aku semua ngerjain sendiri ya, termasuk kayak R&D, kayak menu baru semua dari aku. Jadi kayak ada di titik dimana kayak capek ya, gimana lagi ya. Terus ngobatin caranya tuh gimana biar bisa back to spirit lagi gitu? Perlu uang. Ya kan kita perlu pendapatan ya. Betul. Jadi kayak mau gak mau kita harus memecut diri sendiri gitu. Dan tentunya juga ya dari hal itu bangkit lagi, atau pernah nggak ngasih jeda gitu loh, kayak aku jeda sebentar deh dulu sebelum lanjut lagi. Sebenarnya waktu itu pas kita buka, aku sebenarnya kayak pas pertama kali aku buka ini I have no connection ya. Kayak aku bukan dari Palangkaraya, maksudnya gedenya nggak di Palangkaraya, jadi aku nggak punya teman. Jadi kayak aku benar-benar semua ya orang yang datang. Terus kayak aku mencoba untuk bikin di TikTok gitu. Terus kayak ya udah, tapi cuma bertahan 1 bulan. Yang biasanya mungkin orang kalau rame 3 bulan, kalau aku tuh cuma 1 bulan. Terus aku kan buka Agustus 2024 ya. September, Oktober, November, Desember tuh turun terus. Itu? Iya. Turun banget? Iya. Laku nggak tuh? Ada yang laku nggak sehari itu? Ya ada, tapi maksudnya kayak tidak sesuai target gitu. Jadi aku yang kayak aku agak nutup sebelah mata sih, karena waktu itu lagi sibuk banget sama hal yang lain. Ya kayak ya udah. Nah tahun 2025 ini aku menemukan kayak harus mulai rajin ngonten. Karena orang sini kayaknya sangat suka menonton konten-konten. Betul. Terus pertama ngonten itu agak ngerasa freak atau memang udah terbiasa konten sebelumnya? Enggak, aku baru kayak ngonten di sini aja. Dan itu hanya untuk pekerjaan. Hanya untuk Tatas Fried Chicken? Demi pekerjaan. Iya. Dan itu juga disuruh sama pegawai aku. Iya, harus ngonten. Ada pegawainya di sini? Enggak ada. Lagi di Cilikriwut. Kasih tahu sama pegawainya deh. Makasih. Gini kan, ngomongin pegawai ya, ada yang mungkin bertahan, come and go gitu ya kan, ada yang memang betul-betul pengabdiannya tulus, ada yang cuman sebentar doang kabur. Gimana tuh nanggepinnya kayak gitu tuh? Itu dia yang salah satu yang menurut aku paling sulit ya di Palangkaraya, yaitu SDM. Banyak banget yang cuman kayak sebulan, bahkan mungkin 3 hari habis itu keluar gitu. Tapi kalau aku sih nerapinnya ya udah, kalau misalkan memang mau kerja ya kerja gitu. Makanya aku kalau misalkan interview pegawai di awal, kayak aku cuma bilang, kamu kalau misalkan mau kerja di sini, yang penting kamu niat kerja dan mau kerja. Udah itu aja. Kalau misalkan 2 itu kamu nggak mau, lebih baik nggak usah. Gitu. Dan itu silih berganti gitu ya. Iya, dan yang penting sih kalau menurut aku untuk supaya anak-anak ini bisa stay awet gitu, create culture yang sehat sih. Betul. Gitu. Karena anak zaman sekarang tuntutannya bukan masalah gaji loh. Ternyata. Yang penting mereka nggak toxic, udah itu aja. Bahkan Gen Z sekarang tuh loyalitasnya tinggi. Yang penting nggak toxic. Betul. Gitu. Garis bawahnya yang toxic. Penting tidak toxic ya. Iya, mereka pada senang sebenarnya, tapi yang penting lingkungan kerjanya dibuat tidak toxic gitu. Oke. Nah, kemarin sempat down itu di akhir tahun 2024 ya. Iya. Awal mulai membranding lagi di awal tahun 2025 kemarin. Iya. Nah, yang bikin Mbak Tata ini kayak aku harus branding lagi nih, padahal udah hopeless ya, karena di ujung-ujung nih. Aku pengen buktikan lagi nih, apa itu yang bikin Mbak Tata seperti itu? Harus balikin uang investasi. Jadi kayak ya udah, aku mau nggak mau aku harus bertanggung jawab. Betul. Jadi kayak gimana caranya supaya ya istilahnya balikin uang modal dulu nih gitu. Ya udah, puji Tuhannya. Jiwa bisnisnya ngeri banget ya. Jadi berkat orang tua lah. Ada gak yang ngeinspirasi Tata tuh sampai kayak, ya aku harus di posisi ini gitu? Mama aku. Why? Mama, ada apa ya? Karena satu, dia tuh workaholic. Dan dia memang tipe yang pembisnis.
Terus actually she's my mentor juga sih. Jadi kalau misalkan kayak ada masalah apa, aku konsulnya ke dia gitu. Karena kebetulan dia juga punya F&B business kan. Jadi kayak kita saling sharing tentang bisnis kita gitu. Kalau pengusaha lain yang mungkin menjadi patokan dari Union Group. Siapa tuh? Union Group. Dari mana tuh? Aku baru dengar. Jadi intinya dia tuh salah satunya kalau nggak salah nama ownernya tuh Chef Carlota ya. Jadi dia itu punya union di Jakarta, di Surabaya, di kota-kota gede lah. Dan dia tuh Union Group itu kayak grup F&B. Jadi dia nggak cuman punya satu usaha, satu restoran, tapi dia ada berbagai jenis restoran lainnya. Nah, my dream itu untuk bisa membuat satu grup F&B yang kayak sukses gitu. Tapi kalau di Palangka aku tahu siapa. Aku mau kayak siapa? Kayak yang punya ABS. Karena hebat banget sih buat bikin satu manajemen F&B dan dia punya banyak banget bisnis di Palangkaraya terus bisa survive itu menurut aku kayak luar biasa. Tapi ini udah mulai melangkah kan? Ya menurut aku masih jauh lah. Kayak masih banyak istilahnya yang di Palangka ini yang jauh lebih senior. Tapi udah kayak, mulai buka satu cabang lagi, itu udah lumayan berani ya ngambil. Iya, kita karena ya itu balik lagi yang namanya bisnis menurut aku itu kalau misalkan ada apa opportunity, ada kesempatan harus diambil. Kalau enggak orang lain yang ngambil. Betul. Iya. Setuju. Nah, kalau umpamanya yang pertama ini kan kemarin sempat down dan naik kembali di 2025. Yang kedua ini gimana? Perjalanannya lancar aja kah atau seperti apa nih? Yang Cilikriwut. Puji Tuhan oke-oke aja sih. Tapi masih karena mungkin masih baru dan tempatnya mungkin kayak ternyata itu kan jalur cepat ya di Cilikriwut. Jadi mungkin orang kayak nggak sempat noleh kayaknya. Jadi kayak itu makanya jadi PR sih untuk lebih kayak bisa memarketingkan lokasi tersebut. Gitu. Kalau Mbak Tata mau ngasih tahu sih sama Pak Hari kita yang muda-muda juga ya, yang pengen membuka bisnis juga, apa yang pengen disampaikan? Satu itu harus mencari tahu ada opportunity apa. Yang terus kedua, guru matematika aku dulu pas SMA itu selalu ngasih tahu kalau kamu ngerjain soal matematika, kamu tuh harus tahu apa yang kamu punya. Kayak misalkan kamu punya angka berapa, 1, 2 itu tinggi terus ada keywordnya biasanya, ya kan. Nah itu harus kita tahu apa yang kita punya dulu dan dari situ apa yang bisa kita kembangin dan opportunity-nya tuh di mana sih, gitu. Itu aja sih. Harus ketemu opportunity-nya dulu ya. Opportunity tuh sebenarnya ada di mana aja sih. Tapi apakah kita hanya tidur-tiduran saja itu nggak akan ketemu gitu loh. Ya kita harus cari. Jangan diem aja ya. Intinya kita harus bergerak. Betul. Oke. Nah tadi dibilang juga salah satu tokoh inspirasinya Mamah ya. Kalau Mama nonton mau ngomong apa ya Mama? Kayaknya nggak nonton deh. dengerin di radio ya Mama ya. Dengerin ya. Thank you. Ya. Yeah, I'm not good with words, so I don't know like thank you lah, gitu. Sudah mengajarkan anak-anaknya like how to survive di dalam dunia yang kompetisinya sangat wow ya, gitu. Kompetisinya yang sangat wow kayak gimana tuh sebenarnya? Ya satu senggol bacok. Senggol bacok. Maksudnya kayak orang kan pasti kayak saling berebut ya. Betul. Nah itu kan suatu bentuk kompetisi. Terus gimana caranya kita bisa menghadapi kompetisi itu di dalam dunia pekerjaan. Dalam dunia bisnis, gimana caranya supaya kita bisa memberikan impact gak cuma untuk kayak pegawai tapi kan masyarakat itu bagaimana gitu. Tadi sudah disebutkan salah satu dreamnya adalah punya banyak cabang ya dan juga punya brand yang besar. Amin. Nah ini mungkin targetnya dari Tata's Fried Chicken dalam 2 tahun atau 3 tahun ke depan apa? Targetnya karena I always say Tata's Fried Chicken itu brand dari Palangkaraya, dari Kalimantan Tengah. Jadi ketika orang kayak tanya, Kak tolong dong buka di Banjar, buka di Jogja, buka di mana-mana di luar kota. Aku kayak
Ntar dulu ya, aku mau buka di Kalteng dulu nih gitu. Karena itu balik lagi, kita nih brand dari Kalimantan Tengah, jadi kita mau expandnya tuh di Kalteng dulu supaya orang-orang Kalteng tuh bisa kayak berbangga, ini ada loh fried chicken dari tempat kita. Tengah, Karena iya, yang betul. selama ini kita temukan itu kan entah dari luar negeri atau enggak dari Pulau Jawa kayak gitu. Jadi brandnya dari Tata's Fried Chicken ada di seluruh Nusantara. Ya amin. Amin ya. Ya, bermimpi aja dulu ya. Iya nggak apa-apa. Jatuhnya di antara bintang-bintang. Oke. Nah, Tata. Yes. Jadi bingung mau nanya apa ya, Ta ya. Kebanyakan yang pengen ditanya sebenarnya nih. Dan mungkin nih, Ta, kalau nanti dikasih kesempatan ya sama Tuhan, sama siapa gitu, tiba-tiba aja ada yang mau nawarin kerjasama besar, daerah mana yang pertama kali ingin dibabat selain Kalimantan Tengah? Kerjasamanya dalam bentuk apa dulu? Ya mungkin Princess. Oke. Sebenarnya kalau misalkan kayak dari awal kita buka, orang-orang tuh udah banyak yang kayak mau ngajak franchise gitu. Tapi target aku adalah sebenarnya aku nggak mau franchise. Mau semuanya tuh kayak manajemen yang handle gitu. Jadi supaya kualitas itu tetap terjaga. Terus ya ngehandle-nya bisa lebih enak sendiri gitulah. Gitu sih. Oke. Mungkin ada event apa baru-baru ini yang ingin Kalau event yang upcoming itu ada kita mau ke Jakarta, mau jualan di salah satu acara maraton di Jakarta sama maraton / konser gitu. Oke, kita doakan lancar ya. Amin, thank you. Makasih banyak banget sharingnya. Iya. Jadi terinspirasi, saya juga pengen bikin fried chicken. Gak, kayaknya saya penikmat aja sih ya. Boleh, terserah. Karena memang perlu ini, jiwa pengusahanya ada, terus niatnya juga ada, modalnya juga perlu juga ya. Tadi yang dibilang sama Tata ya tadi. Kalau modal sih sebenarnya nggak perlu yang modal gede sih. Kayak misalnya kita jualan di rumah kan juga bisa ya. Betul. Oke deh, niat dan ininya sih sebenarnya, niatnya aja mentalnya dulu. Ya, niatnya ya. Baik, terima kasih Tata udah ngobrol, terima kasih juga udah ngajak kita ke Tata's Fried Chicken yang ada di mana, di Jalan Soekarno ya. Dan kalau berkunjung ke sini silahkan aja, menunya sudah tadi di-spill ya, sedikit-sedikit tipis-tipis. Best sellernya apa nih satu? Kita best seller itu ada chicken mentai, terus sweet and spicy, sama sebenarnya ayam geprek kita nih lagi kayak naik daun sih. Karena kita ada satu sambal baru, sambal kecombrang. Jadi aku sengaja buat menu sambal suli ya. Karena terinspirasi dari menu mama aku. Jadi itu suka bikin kanda suli. Jadi aku kayak mikir, kayaknya enak deh kalau ayam sama suli gitu. Jadi ada buatlah. Iya. Dan kemarin itu kita juga ada buat pas Isan Mulang kanda sarai. Bangga banget gak sih ini jadi menu khas dari Kalimantan Tengah yang mungkin akan go nasional ya. Wah, puji. Amin. Ya. Amin. Kita doakan ya. Baik, terima kasih Mbak Tata. Luar biasa sekali obrolan kita, dan perjalanan Mbak Tata mungkin gak sampai di sini ya, pasti lanjut lagi. Kita doakan semoga kekonsistenannya, keberaniannya, kemauannya dapat ditiru sama generasi-generasi muda yang ada di Kalimantan Tengah. Dan terima kasih sekali lagi udah berbagi. Terima kasih juga buat Pak Hari semua yang sudah stay. Dan sampai jumpa di podcast Humaitah berikutnya. Bye-bye.